Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa kunu ma'as shodiqin. Al-ayah, surah At-Taubah ayat 119. Ihwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para tokoh masyarakat, alim ulama dan keluarga besar pimpinan daerah Persatuan Islam Kabupaten Ciamis. Alhamdulillah, di pagi yang penuh keberkahan ini kita bisa bermuazahah, bersilaturahmi dalam rangka bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis keilmuan yang insyaallah di dalamnya penuh dengan keberkahan. Tentunya kita berharap segala apa yang kita lakukan karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita berharap akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dalam kesadaran kita sebagai manusia yang beriman, tiada yang dapat menggerakkan kaki kita untuk melangkah ke tempat ini. Tiada yang bisa menjernihkan pikiran kita untuk bisa mencerap saripati keilmuan yang Allah berikan, walaupun hanya secuil dari luasnya ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada kita. Tiada yang bisa membuka penglihatan dan pendengaran kita kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu kalimat thayyibah yang seringkali kita lafalkan sebagai bentuk kesadaran kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Tiada daya dan upaya yang kita miliki selain penggerak utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menertibkan anggota tubuh kita, yang membukakan hati kita dan pikiran kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bermunajat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ikhtiar kita di pagi hari ini bagian daripada upaya merekatkan ketaatan kita kepada Allah dalam rangka merengkuh ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ungkapan tak kenal maka ta'aruf. Bilih senasaha ieu teh Ridwan Rustandi teh gitu. Kalaresan wastasim kuring Ridwan Rustandi, Pak. Linggih leres tadi disebatkeun di Bandung. Upami secara profesional ti tahun 2018 dugi ka ayeuna qadarullah sim kuring janten salah sawios tenaga pendidik dosen di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalaresan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Pak. Pamingke Bapak gaduh murang kalih ya biasana kitu tah. Gaduh murang kalih di Ciamis mah seueur. Gaduh murang kalih incu anu kalaresan kuliahna di UIN Bandung di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, insyaallah tangtos panginten sak semester 2 semester mah kajar ku sim kuring gitu. Insyaallah Pak gitu.
Secara aktivitas keorganisasian, simkuring kaleresan aktif di Pemuda Persatuan Islam, kaleresan di pimpinan Pusat Pemuda Persatuan Islam. Qadarullah kuwasilahna Ustadz Isa Ansori tiasa silaturahmi sareng Bapak oge Ibu sadayana. Insyaallah panginten bukan maksud untuk menggurui, tapi bagian daripada menyampaikan ayat-ayat Allah. Sanaos panginten ke aya salahna Pak, dimaklumi we gitu. Da murang kalih keneh di henteu-henteu gitu. Tapi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, dengan hadirnya kita semua di tempat ini bisa sama-sama mengikat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, simkuring hoyong ngawitan ku hiji data Pak. Saurna tahun 2024 2025 atanapi ku urang upami bade dicek dina Google Pak. Daya nama usum internetnya, daya istilah gapteknya Pak nya. Gaduh WA tuh Pak, WhatsApp, garaduh tuh itu Bu, WhatsApp. Piraku we tegaduh zaman kiwarinya. Upami Bapak muka internet terus karena Google klik ke Bapak teh jumlah populasi penduduk di dunia. World Population Clock, di situ ada pertambahan dan pertumbuhan atau pengurangan jumlah penduduk yang ukuran waktunya bukan lagi tahun, bukan lagi bulan, bukan lagi hari, bukan lagi jam, tetapi per detik. Sok kecobi we ku Ibu. World Population Clock. Jadi upami orang muka Google terus ngeklik World Population Clock, di situ akan tampil angka pertumbuhan dan pengurangan penduduk di dunia. Jadi upami orang ninggal eta Pak, ternyata dalam 1 detik itu anu maot seueur, anu lahir ka dunia teh seueur gitu. Tah tiasa kitu canggihna teknologi ayeuna Pak. Jadi terkedah orang tengetang, aiku survei mah kadang-kadang kan lami Pak nya. Tayana ku sistem teknologi nu aya mah Pak, katinggal pertambahan dan pengurangannya teh. Berapa dalam 1 detik jumlah manusia yang lahir ke dunia di dunia? Berapa pula dalam 1 detik jumlah manusia yang wafat atau meninggal? Nah konon katanya Bapak dan Ibu sekarang jumlah populasi manusia di dunia itu kurang lebih ada 8 miliar Pak. 8 miliar. Di data yang lain kalau dibandingkan jumlah penduduk di dunia dengan ketersediaan sumber daya alam, air lah. Kan orang mah secara keilmuan orang tetiasa hirup gitu lamun tanpa air. Karena 80% elemen yang ada dalam tubuh kita adalah air Pak. Leres teh. Makanya aya nu dugika tanda kutip ya, wasilah nama teh kulantaran kirang eut. Leres teh. Nah ternyata Pak kalau dibandingkan jumlah penduduk dengan jumlah ketersediaan air akan ada masa di mana jumlah penduduk itu atau jumlah ketersediaan air di dunia itu tidak mampu mencukupi jumlah penduduk di dunia. Makanya ayeuna Pak para pakar parantos memprediksi pada kurun waktu tertentu konon katanya kekeringan itu akan dimulai pada tahun 2050 sampai ke sana. Gitu saurna ieu mah nya da prediksi namina ge. Di mana jumlah ketersediaan air di dunia itu hanya mampu mencukupi 2 miliar saja. Sementawis ayeuna tahun 2002 genep jumlah penduduk teh 8 miliar. Kabayang teu Pak. Sapertos kitu. Makanya diwanti-wanti akan ada masa di mana kemarau panjang, kekeringan melanda di mana-mana karena ternyata jumlah air ya karek air Pak. Jumlah ketersediaan air yang dibutuhkan oleh manusia berbanding terbalik. Jumlah penduduk lebih banyak daripada jumlah ketersediaan air. Makanya sanes bohong lamun aya pakar perang nu menyatakan nanti suatu saat akan ada perang manusia di mana memperebutkan segelas air soalnya gitu. Tah nu mawi Pak naon pentingna
Kadang kawis kan orang ayeuna rumah saah cai teh seueur nya. Aya nu teh setengahna dipiceun. Leres teh Pak? Da ngarasa cai di urang moal kakurangan ayeuna gitu. Kayak mah walau alam banyak da ieu mah prediksi namina. Kahiji tah. Hartosna Pak, ada tantangan yang akan kita hadapi ke depan Pak. Yang tantangan ini harus kita pikirkan dari sekarang. Apalagi oleh kita sebagai manusia yang beriman. Data kahiji. Data kedua, dari 8 miliar jumlah penduduk di dunia itu, konon katanya umat Islam itu sekarang ranking kedua. Sebagai umat beragama yang paling banyak di dunia, masih kawon. Karena ranking kahijina masih umat Nasrani atau nabi Kristen. Walaupun perbedaannya tidak terlalu besar Bu. Saurna umat Kristen mah 2,5 M. Dari 8 M itu umat Islam 1,7 sampai 2 M. Ranking kedua sauna. Kan ranking katilu kaopat kalimana mah teu kedah diemutan Pak. Tapi ada prediksi lagi. Konon kabarnya di tahun 2050-2070 juga umat Islam itu secara kuantitas akan banyak melampaui umat beragama yang lainnya. Artinya akan jadi ranking pertama Bu. Umat Islam itu secara kuantitas akan yang paling banyak di dunia dibandingkan umat beragama yang lain. Maka gejala-gejalanya hari ini bisa kita lihat. Angka pertumbuhan di kalangan umat Islam kian kesini kian meningkat. Margi doktrin umat Islam mah tidak cukup 2 anak. Banyak anak banyak. Leres tuh Pak. Artinya angka reproduksi umat Islam itu semakin kesini semakin bertambah. Satu faktor itu Pak. Faktor yang kedua, di negara barat yang konon katanya negara yang sekuler Pak, memisahkan antara agama dengan negara, justru kecenderungan memiliki minat terhadap agama Islam itu kian kesini kian tinggi. Dan faktornya banyak. Salah satu contohnya misal Pak. Terang teh Muhammad Salah pemain bola Pak. Kuningannya anjeunna teh muslim leres di Mesir. Wah pokoknya mah janten daya tarik bagi penggemarnya di Inggris. Ada satu artikel penelitian yang khusus meneliti tentang Muhammad Salah dan kaitannya dengan kecenderungan tingginya minat umat atau masyarakat Inggris untuk masuk Islam. Ternyata Pak dengan gocekan bola yang dilakukan oleh seorang Muhammad Salah, tidak sedikit umat masyarakat Inggris yang tertarik untuk masuk Islam. Walaupun dasar motivasinya karena senang terhadap Muhammad Salah. Jadi resep karena permainan bola nak gitu. Kan orang Inggris mah orang Eropa fanatik pisan jiga urang we ka Persib leres teh Pak. Nyapanya Persib mah cenah nu aing gitu. Si ibu ge dihilapkeun mun aya Persib mah nyabunya gitu. Malahan naon Pak lamun aya pangawasan diharewosan ustadna teh, ustad ngemutan aya Persib. Fanatik leres teh Pak. Di urang tak ka Persib. Di Inggris di Eropa mah fanatiknya lebih-lebih terhadap sepak bola. Makanya ketika mereka mencintai satu permainan sepak bola yang dilakukan oleh seorang pemain sepak bola, orang Inggris mah fanatik pisan. Gaya hidupnya sampai diikuti. Nah termasuk Muhammad Salah Pak. Karena resep karena permainan Muhammad Salah diikuti gaya hidupnya oleh kebanyakan masyarakat Inggris gitu. Sampai kemudian ngulik saha Muhammad Salah teh, oh orang Mesir, agamanya apa, bla 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 bla. Sehingga penelitian ini membuktikan tidak sedikit di kalangan masyarakat Inggris penggemar sepak bola yang salah satu motivasinya masuk Islam itu karena senang dengan Muhammad. Ini mah contoh kecil Pak. Beres. Dan ternyata Mami Simkuring ngaos Pak membaca pertumbuhan peminatan masyarakat Eropa terhadap agama Islam itu ternyata kian kesini kian tinggi.
Termasuk tidak terkecuali di negara-negara yang secara kebijakannya tidak menguntungkan Islam dan umat Islam. Contohnya Prancis. Kan di Prancis kemarin sempat ramainya Perdana Menteri atau Presiden melarang imigran Muslim, kan gitu ya, untuk kemudian tinggal kembali di Prancis. Sami sareng Donald Trump. Kan salah satu cara kampanye Donald Trump teh agar banyak pemilihnya teh dia berpihak kepada orang-orang yang anti Islam dan anti umat. Leres teh Pak. Tapi ternyata semakin ditekan, semakin dilarang, semakin banyak orang yang tertarik terhadap ajaran agama Islam, bahkan sampai menjadi mualaf masuk Islam. Nah, kecenderungan ini Pak, gejala-gejala sosial ini yang menyebabkan kian kesini, bahkan diprediksi tahun 2050-2070 umat Islam yang tadinya ranking kedua akan menjadi ranking pertama sebagai umat yang paling banyak di dunia. Tapi ulah wakabingah Pak. Pertanyaannya, apakah tingginya kuantitas umat Islam itu akan berbanding lurus tidak dengan kualitasnya? Nah ini. Margi kan orang sering mendengar di para guru orang, para asatid, para mubalik seringkali menyampaikan satu hadis populer, bahwa kata baginda Rasulullah Muhammad SAW di akhir zaman nanti, kan gitu ya, ada fakta yang akan terjadi di mana umat Islam banyak secara kuantitas tapi sangat rendah secara bahkan diumpamakan oleh Rasul seperti buih di lautan. Apa yang menyebabkan demikian? Karena penyakit wahan, kan gitu ya. Hubbud dunya wa karahiyatul dua tepatnya ya data weh lah. Nu katilu Pak, ada kecenderungan hari ini kita mengalami apa yang disebut dengan krisis kejujuran. Wah eta mah tumiba kasadayana leres teh Pak. Viral cenah eta mah. Apa yang dimaksud dengan krisis kejujuran? Ternyata hari ini di tengah teknologi yang semakin canggih luar biasa, yang sulit ditemukan itu adalah manusia yang punya integritas, yang amanah terhadap apa yang dibebankan kepada dirinya. Apakah dia sebagai seorang pejabat, apakah dia sebagai seorang guru, dosen, segala rupi pokoknya. Termasuk di kalangan umat Islam sendiri gitu kira-kira. Nah ini ada satu riset yang menarik Pak. Jadi tahun 2018 ada yang disebut dengan World Honesty Report, laporan tahunan tentang indeks kejujuran sebuah negara. Riset ini dilakukan di 40 negara Pak. Yang dilakukan di 40 negara kurang lebih di 377 kota di 40 negara. Termasuk di Indonesia Pak. Bagaimana cara riset yang dilakukan ini? Riset ini dilakukan selama kurang lebih 3 tahun. Caranya sederhana. Dengan menyebarkan dompet apanya? Dompet itu masing-masing diisi mata uang sesuai negaranya. Terus api-api ical disebarkan. Tak orang upami menakan artos Pak di jalan, kumaha pertama kali? Atohnya lengkahan 7 kali gitu Bu. Eta mah kapungkurnya banyak. Sim kuring ya gitu. Nya kapungkur ya mah nuju alit. Kupun ini gitu. Lamun menak artos di jalan cenah ulah langsung dijajankeun gitu. Lengkahan heula 7 kali gitu. Nurutan we sim kuring teh kitu nya da terang naon maksudna. Bisi jadi mamala gitu we intina mah. Kan gitu yang diajarkan, betul tidak Pak? Nah ini orang barat itu aneh-aneh, cik hayang apal sana kumaha ya teh. Negara mana yang paling jujur di dunia? Mereka sampai melakukan riset 3 tahun Pak, bayangkan. Di 40 negara, selama 3 tahun di 40 negara. Di 355 kota termasuk di Indonesia. Indonesia itu dipilih kota-kota yang besar, Jakarta, Bandung, segala rupiah gitu. Caranya kumaha sederhana, jadi
Dompet diisi uang, diisi juga alamat, pura-pura gitulah ya, diisi alamat kemudian disebarkan. Nah ternyata ada karakteristik yang berbeda dari orang yang menemukan dompet itu. Aya jalmi teh, oh aya dompet ditinggal heula. Nu pertama ditinggal teh duit, nah duitan teh kan gitu. Terus teh Pak, namanya kakara, oh alamatnya di mana. Nah ternyata selama 3 tahun itu di tiap negara itu beda-beda. Ada yang memang orang itu kalau menemukan sesuatu yang bukan miliknya, apalagi dompet berisi uang, aya nu amanah we. Duh, lain milik orang ya Mas sadar. Maka dia akan mengembalikan ke alamat itu, betul tidak Pak? Utuh. Aya nu memang si artosna dicandak, dompet nama dikembalikan. Ada yang sama sekali tidak kembali. Makanya kirang langkung aya 17.000 dompet yang sengaja disebar seperti itu. Nah ternyata Pak, apa maksud dari riset ini? Riset ini akhirnya menetapkan 5 negara yang paling jujur di dunia itu adalah negara-negara yang justru jauh dari nilai-nilai Islam. Ranking kahijina negara Swiss, diikuti Norwegia, diikuti Belanda, diikuti Denmark, kemudian Swedia. Tapi aya di Piala Dunia ayeuna Pak. Negara-negara iya. Ternyata dari 40 negara, negara yang paling dipandang tiga jujur itu adalah punten Cina. Peringkat ke-40 di 40 negara. Indonesia peringkat kasabaraha? Alhamdulillah Indonesia mah peringkat katilu-tilu Pak. Ya, rada luhung atuh luhuran kan Indonesia daripada Cina Pak. Tilu-tilu Indonesia mah sahurna berdasarkan riset ini. Apa maksud riset ini? Ternyata riset ini ingin menunjukkan majunya sebuah negara sangat tergantung dari karakteristik penghuninya. Hartosna Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita menghendaki mencita-citakan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka autokritikna tinggal heula diri orang nyarira. Dengan Cina bisa maju cenah Ustaz, saur saha Pak? Pan urang mah ninggal teh permukaan hungkul. Betul hari ini sebagai sebuah negara Cina itu mewujud jadi negara adidaya, superpower yang bisa menyaingi Amerika. Tapi bayangkan Pak, Cina itu jumlah penduduknya paling banyak, hampir 2 miliar satu negara. Peringkat pertama sebagai negara yang paling padat. Mata kupami orang muka YouTube sok tinggal di YouTube. Sisi gelap negara Cina. Wah, itu akan ada fakta-fakta. Tidak seindah yang dibayangkan. Katilu tapak datanya. Kaopat. Kejujuran ini akan berdampak pada perilaku manusia baik dan buruknya. Ternyata Pak, data selanjutnya menyatakan perilaku kriminalitas negara Indonesia itu cukup mengkhawatirkan. Upami orang membaca data Badan Pusat Statistika tentang statistika kriminal, utamina di tahun 2018-2020, di situ kita akan mendapati ternyata di Indonesia itu setiap 1 menit 57 detik terjadi tindakan kriminal. Dan tindakan kriminal yang terjadi itu bervariasi Pak. Pencurian, komo ayeuna namanya, upami orang ninggal Pak dengan di media-media curanmor teh di mana-mananya. Dan sekarang mah maok teh lain dinu poek, dinu caang, leres teh Pak. Palinter pisan. Karena ya YouTube Pak, coba geura buka YouTube. Tutorial curanmor aya Pak. Dina YouTube aya. Segala aya tindakan kriminal Bu. Jadi 1 menit 57 detik terjadi tindakan kriminal di Indonesia. Setiap 1 menit 57 narkoba, pencurian, pembegalan, punten termasuk tindakan asusila. Pemerkosaan, pembunuhan yang disertai dengan pemerkosaan dan seterusnya dan seterusnya. Salah satu faktor yang menyebabkan kenapa tindakan kriminal ini kian kesini kian tinggi Bapak dan Ibu sekalian, salah satunya karena tidak piawai memanfaatkan teknologi.
internet yang tadi saya sebutkan di awal betul di satu sisi mendatangkan manfaat, tapi pada saat yang bersamaan mendatangkan kemadorotan kalau tidak dikelola dengan baik. Faktanya hari ini Bapak dan Ibu sekalian, banyak tindakan-tindakan kriminal yang didasarkan karena konsumsi informasi yang kita dapatkan dari internet. Kenapa tindakan asusila kian kesini kian tinggi Bu? Hati-hati. Kenapa bisa demikian? Karena ternyata sekarang produksi konten yang berbau pornografi itu ternyata disebar begitu saja. Masa pemerintah kita itu termasuk kewalahan ketika mau melarang masuknya konten-konten yang berbau pornografi lewat internet. Bahkan ancaman ini tidak tanggung-tanggung dirasakan juga oleh anak yang tidak paham. Contoh Bu, kami orang ngagaduhan murang kali balita, terus ke orang tadi dipasih YouTube, cobi geura dipantau sekali-kali. Jadi jangan pedah-pedah anteng pasikeun ya YouTube. Ternyata Pak kadang-kadang kalaupun YouTube itu YouTube Kid Bu, kadayana YouTube teh YouTube khusus anak-anak Pak. YouTube Kids teh disebatna teh gitu. Sanes khusus kangge aki-aki Pak, anak-anak. Ternyata kadang-kadang Bu muncul dah iklan teh. Foto, gambar yang kayak demikian, atau bahkan di konten YouTube Kids itu sendiri tidak tanpa kita sadari justru mengarah pada perilaku-perilaku yang demikian. Margi kan cara pandang terhadap konten yang demikian itu berbeda antara masyarakat timur orang di Indonesia sareng di barat. Di barat mah legal Pak. Bahkan aya rumah produksinya khusus gitu. Di urang mah kan tidak demikian Pak. Bahkan nuju usumna COVID-19 Bu, kapungkur beberapa tahun ke belakang, misalnya pemerintah Italia, salah satu cara mereka agar generasi mudana tidak banyak nongkrong kan kapungkur mah social distancing teh nih Pak. Jadi kumaha carana agar penyebaran virus ini tidak kemana-mana, maka pemerintah mengambil kebijakan social distancing, menjaga jarak gitu. Nah di Italia mah unik dan mengkhawatirkan cek urang. Cek itu mah kebijakan. Sim Goreng pernah membaca artikel, ternyata salah satu cara pemerintah Italia agar generasi mudanya tidak nongkrong gitu, tidak banyak nongkrong untuk memutus mata rantai COVID-19 itu adalah dengan menggratiskan konten pornografi. Bahkan produksi konten pornografi pada masa COVID-19 itu sampai pada angka 2,1 M viewers per hari. Artinya tina 8 miliar teh aya 2,1 miliar Pak anu nonton pornografi pada masa-masa Covid tinggi. Sementara kita menyadari bahwa salah satu motivasi kalau kita membaca media-media gitu Pak, yang menyebabkan tindakan asusila itu merajalela adalah karena produksi atau konsumsi konten-konten negatif. Salah satunya adalah konten pornografi. Belum lagi konten yang lain Pak. Kamu aya nama usum sagala rupinya banyak. Saprak aya internet teh. Usum hoax, naon hoax teh gitu. Banyak usum hate speech segala rupi. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari data-data yang saya sebutkan tadi, ini menunjukkan bahwa tantangan kita ke depan itu tidak kecil Pak. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai manusia yang berkesadaran, lebih luar biasa lagi sebagai manusia yang beriman. Ternyata faktanya Pak, perkembangan teknologi dan pengetahuan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini sedikit banyaknya berdampak terhadap kehidupan kita sebagai umat termasuk umat Islam. Maka pertanyaannya apa yang harus kita siapkan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan dari gejala-gejala yang tadi disebutkan. Hal ini yang kemudian penting kita pahami Pak.
Sebab tantangan ini kalau kita hanya anggap sebagai sesuatu yang sambil lalu, maka tidak akan bermuara pada solusi, Pak. Sementara mereka yang benci terhadap Islam dan umat Islam berupaya sedemikian rupa agar salah satunya menjauhkan generasi muda Islam dari Islam dan nilai-nilai keislaman. Terus Pak, lewat budaya, lewat gaya hidup, lewat film, tontonan, Pak. Lewat apapun, Pak. Artinya perlu penyiapan bagaimana hari ini kita menyiapkan generasi yang terbaik. Sebab dalam surah Maryam, Pak, Allah menyatakan fa khalafa mim ba'dihim khalfun adau'us sholata wattaba'u syahawat. Akan ada masa di mana masa ini diisi oleh generasi yang paling lemah. Siapa generasi yang lemah itu? Mereka yang meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu. Maka indikator pertama yang harus dipastikan bagi generasi kita, apakah sholatnya terjaga atau tidak. Agar tidak masuk pada kategori khalfun adau'us sholata wattaba'u syahawat. Generasi yang lemah. Nah, mengenai sholat ini ada fakta yang menarik juga, Pak. Indonesia Muslim Report tahun 2019 melakukan survei di Indonesia. Kan konon katanya Indonesia itu negara keempat yang paling padat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Anu kaopat nanti urang Indonesia. Yang kedua, dari 270 juta jumlah penduduk Indonesia, hampir 81%-nya adalah umat Islam. Artinya Indonesia dihuni oleh mayoritas umat beragama Islam. Nah pertanyaannya, Pak, sudahkah yang pernah membaca cik berapa persen ongkoh senada 80%, berapa persen dari 81% itu yang betul-betul menjalankan syariat Islam? Jangan dulu jauh-jauh sholat. Sholat teh Pak cik tina 81% teh sabaraha sih anu betul-betul sok sholat gitu. 8% ageng teuing pada 8%. Jadi riset ini mencatat, Pak, ternyata 33,8% dari 81% yang dipandang pernah sholat 5 waktu, pernah. Nyai pernah teh aya nu rutin, Pak. Kan gitunya aya nu rutin. Artinya 5 waktu betul-betul dijaga. Aya nu sholat subuh hungkul, aya nu sholat asar hungkul, kan gitunya. Dan walaupun kecil ya. Dan 0,4% yang menyatakan tidak pernah sholat sama sekali, berarti kecil. Jadi tidak 81%, 0,4% saja yang menyatakan tidak pernah sholat 5 waktu sama sekali. Jadi benar-benar Islam KTP we teman Pak. Nah ternyata yang menarik juga, Pak, dari 33,8% itu yang kemudian konsisten melaksanakan sholat 5 waktu, kalau diumpamakan ada 10 orang umat Islam, ternyata yang konsisten itu dari 10 hanya 4 orang, Pak. Konsisten eta mah tidak pernah bolong. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jadi kalau diumpamakan 10 orang umat Islam, 4 dari 10 orang umat Islam konsisten menjalankan sholat 5. Berarti anu genep nama tidak konsisten menjalankan sholat 5. Iya namanya sholat. Oke Bapak tiasa ngekliknya Indonesia Muslim Report tahun 2018. Walaupun riset ini banyak perdebatan, Pak. Tapi ini menjadi autokritik untuk satu hal saja. Untuk satu hal saja tentang sholat 5 waktu, ternyata di kita belum bisa 100% dari 81% itu yang betul-betul bisa menjaga sholat. Nah, sementara tadi dalam surah Maryam Allah menyatakan fakhalafa mim ba'dihim khalfun adau'us sholata wattaba'u syahawat. Jadi sholat ini betapa sangat penting.
sebagai salah satu indikator. Kan saur Rasul ge ciri jelema mukmin jeung ciri jelema Islam sareng bukan salah satunya indikatornya dari, bahkan dalam hadis yang populer Rasulullah menyatakan bahwa yang pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau sholatnya benar maka dianggap benar amalan yang lain. Artinya sholat yang benar itu adalah sholat yang berdampak, bukan hanya sebatas ritual. Ketika kita takbiratul ihram, bagaimana mengimplementasikan takbiratul ihram dalam keseharian kita. Ketika ruku, bagaimana mengimplementasikan ruku dalam keseharian. Ketika salam, salam itu keselamatan. Bagaimana mengimplementasikan salam dalam kehidupan keseharian kita. Ini tantangan, Pak. Makanya, Pak, dalam pandangan Imam Al-Ghazali ada 4 hal yang menyebabkan manusia tergelincir, tertipu, sehingga dia lupa dengan bagaimana tugasnya sebagai hamba Allah. Apa 4 hal ini dalam pandangan Imam Al-Ghazali? Yang pertama, dalam pandangan beliau, yang menyebabkan umat manusia terperdaya adalah karena kecintaannya terhadap ad-dunya, terhadap dunia, Pak. Padahal kalau kita membaca, Pak, secara definisi dunia itu seringkali identik dengan sesuatu yang hina dina, sesuatu yang hina saja, rendah gitu. Tapi kenapa sesuatu yang hina dina ini justru lebih banyak dikejar oleh manusia dibandingkan kehidupan akhirat? Padahal kan dalam Al-Quran jelas ya, Pak ya, ad-dunya mata'ul gurur wal akhiratu darur qoror, kan gitu ya. Dunia itu tempat persinggahan yang sementara, tetapi akhirat adalah tempat keabadian. Tetapi kebanyakan manusia lebih banyak mengikuti syahwat, lebih banyak mengikuti kecintaannya terhadap di dunia daripada menyiapkan investasi amalannya untuk akhirat. Maka ketika ada kecondongan hati dalam diri manusia lebih mencintai dunia dibandingkan akhirat, maka itu dalam pandangan Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali, dia sudah terperdaya. Satu, dunia, Pak. Yang kedua, dalam pandangan Imam Al-Ghazali, yang menyebabkan manusia terperdaya itu adalah bisikan setan, asyaiton atau iblis, Pak. Iblis itu kan makhluk Allah yang paling komitmen dari sisi menggoda manusia. Terus Pak, pan Pak agul-agul iblis mah. Anak buah iblis laporan, Raja Iblis alhamdulillah gitu. Saya sudah menggoda anak Adam. Cek iblis, karek anakna. Urang mah Adamna, kan gitu. Ditambah lagi iblis itu mendapatkan kompensasi kan Pak begitu. Satu, tidak pernah meninggal. Artinya dari iblis yang pertama diciptakan sampai yang sekarang, kalau sekarang sudah berabad-abad, beratus-ratus tahun gitu kira-kira, tos 2002 genep Pak mun Masehi mahnya. Ya, laras teh Pak. Kan iblis yang pertama mah teu meninggal, betul tidak? Jumlah penduduknya 8 miliar manusia. Cobi lamun iblis kasat mata katinggal, meureun leuwih heureun bunya. Leuwih heureun. Kade Bu, iblis teh lain kuntilanak genderuwo sanes eta mah fiksi Bu kitu mah. Da urang kan teu terang wujudna kumaha leres teh Pak. Hanya sekedar tanda-tanda aja. Nah, karena komitmen dan kompensasi yang Allah berikan kepada iblis, maka iblis itu makhluk yang konsisten. Tidak pernah patah semangat untuk memperdaya manusia agar menjadi penghuni neraka. Maka dalam Al-Quran Allah menggambarkan bagaimana iblis datang dari berbagai penjuru dengan berbagai metode. Ada yang dengan metode yuwaswisu fi sudurinas, membisiki. Ada yang dengan metode zuyyina linnasi hubus syahawat, menjadikan pandangan indah manusia terhadap lawan jenis, terhadap kendaraan, terhadap harta benda, pangkat jabatan. Panas lamun batur boga mobil anyar, komo di mun boga pemajikan anyar apanya. Panas eta wae
umurna 70 boga pemajikan anyar. Piraku urang 40 tahun. Teu bisa. Ari sing horeng teh, sing horeng Bu, tawadu cenah si bapa mah. Nah cenah tawadu, aduh cenah boga pemajikan hiji ge jiga sirkus komo lamun tilu. Kabayang main sirkus Pak. Maksudna singa Pak. Aya singa di bumi teh gitu. Galak cenah gitu Bu, sarieun Bu. Jadi dijadikan pandangan indah atau khaufun dengan cara menakut-nakuti Pak. Kan orang teh sering kali dibisiki, aduh duit dengan 5.000 di kumanya isuk lamun teu daharnya. Takut tidak makan, takut tidak bisa minum lagi. Pokoknya dibisiki, dijadikan kita penuh dengan ketakutan Pak. Takut menghadapi masa depan yang belum tentu. Cana naon geus loba kasieun artinya teu iman pan gitu. Nah maka itulah cara iblis menggoda manusia dengan berbagai cara. Ya tangtos Bu, makomna ge beda. Lamun makomna ustad ulama nya pasti Pak anu diutus ku raja iblis teh lain iblis biasa-biasa aja kan gitu nya. Ya setinggal ulama nawe meureun Pak. Anu biasa-biasa we meureun gitu. Dan yang kedua kata Imam Al-Ghazali, yang memperdaya manusia selain kecintaan terhadap dunia adalah bisikan, godaan dari iblis. Yang ketiga Bu, yang banyak memperdaya manusia itu adalah kecintaan terhadap makhluk Allah melampaui cintanya terhadap Allah. Terhadap istri, terhadap anak atau keturunan Pak. Komo ka incu manya nutos incuan gitu ya mah. Kan cinta terhadap saurna ieu mah saur pun bapak. Ka incu mah sana duriatna teh ngaleuwihan ka budak saurna kitu. Abdi mah teh can ngalaman can gaduh incu Pak da abdi. Ya artinya kecintaan terhadap saudara, keluarga, orang tua ketika melampaui cinta kita terhadap Allah itu artinya terperdaya. Makanya kan dalam Al-Quran Allah menggambarkan keturunan itu diibaratkan satu surah Allah teh fitnatun, cobaan atau ujian. Di satu sisi Pak, nalika orang ngagaduhan cinta terhadap keluarga kita atau keturunan lah kita, maka boleh jadi itu jadi fitnatun, ujian bagi kita. Di sisi yang lain zinatun, hiasan papayes dunia sauna kitu. Gaduh murang kali teh aduh bahagia gitu. Pami urang tos capek-capek oge aya murang kali, aduh bahagia. Kan perhiasan Pak yang membahagiakan kita. Atau boleh jadi aduun, musuh Pak justru. Justru ketika kita punya keturunan, punya anak menjauhkan kita dari kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka itu aduun. Maka doa kita mah nuka opat qurrata ayun. Berharap agar keturunan kita tuh jadi penenang Pak. Jadi penyelamat kita. Layaknya prototipe keluarga Nabi Ibrahim. Anjeuna soleh, istri-istrina soleh, murang kalihna ge saroleh. Terus teh Pak, qurrata ayun. Keluarga yang soleh. Nah makanya Pak harus mewanti-wanti ketika ada rasa dalam diri kita cinta terhadap makhluk Allah melampaui cinta kita kepada Allah, maka saur Imam Al-Ghazali boleh jadi kita terperdaya. Dan yang terakhir Pak saur Imam Al-Ghazali yang menyebabkan kita terperdaya adalah syahwat, hawa nafsu. Makanya dalam surah Al-Jasiyah Allah menyatakan afaro aitamanit tahoda ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak memperhatikan? Tidak sedikit di antara manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Maka Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 4 hal ini yang harus kita perhatikan agar kemudian kita mampu membentengi diri kita. Agar kemudian kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang pada akhirnya akan memperdaya diri kita semua.
Sebab kalau kita tidak memiliki imunitas yang kuat dalam konteks keimanan Pak, maka niscaya Pak, kita tidak akan mampu menjadi pribadi yang sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terakhir Pak, pertanyaannya apa yang harus kita siapkan agar kita menjadi pribadi-pribadi yang tadi Pak, kuantitasnya luar biasa tapi juga kualitasnya tinggi. Maka dalam Al-Quran Bapak dan Ibu sekalian ada tahapan, di mana tahapan ini akan membentuk generasi yang tafakuh fiddin. Apa tahapan itu? Pertama, dalam surah An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan, hal pertama untuk membangun generasi berperadaban itu adalah memastikan bahwa kehidupan kita didasari dengan nilai-nilai hayatan thayyibatan. Di surah An-Nahl ayat 97 Allah menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah, baik dia laki-laki atau perempuan, falnuhyiyannahu hayatan thayyibatan. Jadi etape pertama, pastikan kehidupan kita mencerminkan kehidupan yang hayatan thayyibatan. Bagaimana agar kita mampu membangun hayatan thayyibatan? Fondasinya yang kedua Pak, kalimatan thayyibatan. Dalam surah Ibrahim ayat 24 Allah mengumpamakan bahwa ketika kehidupan yang baik didasari dengan kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan itu kalimat tauhid, pendidikan tauhid. Maka Allah mengumpamakan di surah Ibrahim itu kasajaratin thayyibatin, seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu yang bagaimana Bu? Yang akarnya kuat, batangnya tumbuh dengan sangat luar biasa, melahirkan ranting-ranting yang kuat, daun-daun yang rindang, akhirnya melahirkan buah yang segar, bermanfaat. Maka kalau kita mencita-citakan hayatan thayyibatan, pastikan bahwa dalam etapa kehidupan itu dilandasi dengan kalimatan thayyibatan. Kalimatan thayyibatan itu tidak akan bisa terjaga dengan sendirinya Pak. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah konsumsi makanan dan minuman kita halalan thayyiban atau tidak. Maka kalau kita membaca sirah atau kisah para ulama Pak yang sukses, kita seringkali mendapati masa di mana kenapa gitu ya ulama ini bisa sukses. Karena salah satu pendukung utamanya adalah orang tuanya yang senantiasa memastikan agar anak-anaknya mengkonsumsi makanan dari sumber yang halalan thayyiban. Jadi betul-betul dijaga Pak. Coba diawas kira kisah-kisah para ulama. Seringkali saya mendapati benang merahnya di situ. Oh ternyata peran orang tua itu mempengaruhi bagaimana nanti cetakan anak. Gitu. Satu diantaranya adalah ini yang ketiga tadi, hayatan thayyibatan, kalimatan thayyibatan, maka halalan thayyiban juga harus diperhatikan. Makanya dalam surah Al-Baqarah ayat 168 kan Allah menggambarkan itu. Kulu, makanlah kan kita dari sumber-sumber yang halalan thayyiban. Nah bagaimana agar kita bisa memastikan sumber makanan yang halal thayyib itu? Ya tentu halalan thayyiban itu akan didapatkan dari kasban thayyiban Pak. Usaha yang baik, betul tidak? Kalau kita usahanya tidak jelas Pak, bagaimana mungkin kita akan melahirkan sesuatu yang halalan thayyiban? Nah kalau seandainya Bapak dan Ibu sekalian, hayatan thayyibatan dipastikan, kalimatan thayyibatan jadi pondasi, halalan thayyiban selalu diberikan kepada anak kita. Kita memastikan pekerjaan kita dari pekerjaan yang thayyib, maka selanjutnya yang akan terbangun adalah dzurriyyatan thayyibatan. Generasi yang baik Pak. Bukan generasi yang lemah seperti tadi, tapi generasi yang baik, yang pendidikan tauhidnya kuat, yang akalnya dan hatinya senantiasa mencerap saripati keilmuan, yang kemudian dia memiliki empati sosial yang kuat. Itulah yang disebut dengan dzurriyyatan thayyibatan. Dan itu harus melekat pada setiap pribadi di antara kita. Sebab ketika dzurriyyatan thayyibatan itu melekat dalam setiap pribadi kita,
maka tidak menutup kemungkinan kita akan bisa menciptakan apa yang disebut dengan khairu umat, bahkan baldatun thayyibatun wa rabbun. Pan orang seringkali mencita-citakan, betul tidak Pak, negara kita itu menjadi negara yang aman, tentram, gemah ripah, loh jinawi gitu. Tak dalam surah Saba kan digambarkan dengan ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun. Saya seringkali Pak berefleksi, oh jangan-jangan negara kita hari ini banyak masalah teh boleh jadi ada sumbangan ti urang yang kita tidak pernah tahu sumbangan nu mana ieu teh. Meureun gitu Pak, kan ieu mah berefleksi gitu. Tapi kan kadang-kadang kita seringkali menyalahkan orang lain dibandingkan melakukan autokritik terhadap diri. Karena kan tidak ada yang sempurna, manusia itu tempat salah dan tempat. Maka ketika kita mendapati sesuatu yang anomali gitu, sanes anomali tungtung sahur Bu, usum di barudak anomali tungtung sahur, sesuatu yang di luar dari normal Pak, apapun itu bentuknya, ya kita autokritik, introspeksi terhadap diri, khawatir kemudian ada sesuatu yang melekat yang menyebabkan kita menyumbang sehingga negara ini sulit mewujud menjadi negara yang baldatun thayyibah. Tapi ini bukan puncak Pak, sebab bagi manusia yang beriman puncaknya adalah kehidupan akhirat. Bukan hanya sebatas mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Apalah artinya itu kalau kita tidak mendapatkan maskanatun thayyibatun, tempat yang terbaik di akhirat nanti. Apa maskanah thayyibah itu? Surga Allah Subhanahu wa taala. Yang atas dasar ridhonya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang bisa disampaikan. Lebih kurangnya, terjawab dulu, Bang. Lebih kurangnya nanti mohon dimaklumi. Maka sebelum ditutup saya atau gimana Ustaz? Saya kembalikan kepada MC atau benar? Enggak. Mana, Pak? Punten mikna itu parum. Pertanyaan Ustaz 2. Presiden Mulyono buat target Indonesia tahun 2045 adalah Indonesia emas. Ya tadi baldatun thayyibatun maupun ghafur. Tapi saya pesimis Ustaz, pesimis. Karena Indonesia sekarang adalah negara liga korupsi. Pertamina 960 triliun, Asabri 300 triliun, Trasdasan, Asabri dan sebagainya, semua banyak lah, termasuk haji ya 600 miliar, termasuk MBG. Kalau dengan begini bagaimana menjadi Indonesia emas? Mohon penjelasan Ustaz. Yang kedua adalah bahwa dalam surat Muhammad 38 suatu saat Allah akan menggandeng suatu kaum dengan yang lebih baik. Mohon penjelasan Ustaz. Langsung diwaler Pak itu. Ya. Pertanyaannya berat Pak ini Pak. Aduh. Satu, apa yang dimaksud dengan Indonesia emas? Mas naon Pak? Sudah Pak. Mas apa Pak? Tentu kalau kita membaca Pak, gini, visi Indonesia emas itu sependek pengetahuan saya itu kan berawal dari apa yang akan kita siapkan menghadapi bonus demografi. Nah, konon katanya Indonesia itu mulai tahun 2030 sampai puncaknya 2045 akan mengalami apa yang disebut dengan bonus demografi, Bu. Naon atusna bonus demografi teh? Singkatnya seperti ini Pak, bonus demografi itu usia produktif, jumlah penduduk yang pada usia produktif lebih banyak daripada jumlah penduduk yang pada usia non produktif. Tanu disebat usia non produktif teh dina indikator Indonesia mah 60 ke atas. Kategorinya non produktif. Tak akan ada masa di mana Indonesia itu mulai tahun 2030 sampai 2045 secara berkala menghadapi apa yang disebut dengan bonus demografi. Maka agar bonus demografi ini bisa dioptimalkan,
belajar dari negara-negara yang sukses dan tidak sukses memanfaatkan bonus demografi, maka pemerintah Indonesia berupaya untuk secara berkala membangun roadmap Indonesia Emas 2045. Nah, tentu kita harus memahami secara komprehensif Indonesia Emas dalam kerangka visi pemerintahan Indonesia itu seperti apa. Ya, mungkin satu diantaranya adalah memastikan agar generasi Indonesia itu memiliki gizi yang baik. Makanya muncul program MBG. Naon MBG teh Pak? Bukan Pak, My Baby Gemoy. My Baby Gemoy Pak. MBG punya My Baby Gemoy. Buah apa Bu yang paling ganteng? Bapaknya Bu. Jadi bapaknya apa, lain buah lil, bapaknya. Jadi gitu yang saya tahu Pak, Indonesia Emas itu. Tapi kan ini harus berbanding lurus Pak dengan apa yang kemudian terjadi. Makanya kenapa? Nah di sini Ainu Namina, yang namanya pemerintahan itu kan tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik global gitu ya. Kemudian konstelasi di Indonesia dan sebagainya. Tentu di sini pada akhirnya akan memunculkan polarisasi, aya pro, aya kontra, ada oposisi, ada. Tapi secara substansi gitu, poin penting dari Indonesia Emas itu ingin memastikan agar bagaimana kemudian bonus demografi itu bisa dimanfaatkan sehingga Indonesia menjadi negara yang superpower, gitu sih harapannya. Karena ada negara-negara yang sukses Pak, dipandang sukses memanfaatkan bonus demografi. Satu diantaranya adalah Cina dan Korea Selatan. Jadi negara-negara itu sudah lebih dulu mengalami fase bonus demografi. Tapi ada ya juga negara yang gagal Pak, mengalami fase bonus demografi tapi gagal, tidak bisa memanfaatkan momentum emas itu. Makanya agar Indonesia tidak seperti itu, pada akhirnya menyiapkanlah seperangkat program dan kebijakan yang menyiapkan Indonesia Emas. Walaupun pada faktanya seperti yang tadi disebutkan, korupsi masih kene banyak, tindakan kriminal kian kemari kian di luar nalar Pak, betul tidak? Semakin tidak beradab gitu, nalar manusia semakin hilang dan sebagainya dan sebagainya. Ya kita banyak menyaksikan, betul tidak Pak, di media-media massa, bagaimana hari ini tindakan kriminal manusia itu di luar nalar manusia sendiri. Laras Pak, luar biasa. Miris pisan kalau kita membaca berita atau menonton berita di televisi gitu. Seringkali kita mendapatkan ieu teh nu ngalakonan teh jelema atau wasato gitu. Betugi ka tega gitunya Pak nya. ABC segala rupi, tapi terjadi. Dan itu ternyata terjadi lain di negara batur, di negara urang. Lain di daerah batur, kadang-kadang di daerah urang gitu. Nah, makanya di sini pentingnya jaring sosial dalam konteks kepekaan yang dimaksud. Yang kedua, makna surah Muhammad ayat 38. Ini kalau tidak salah penutup surat Muhammad ya Pak ya. Maka di sini ada poin penting yang kemudian perlu kita pikirkan. Jadi apa yang dapat kita ambil dari surah Muhammad ayat 38? Seingat saya di surah ini Allah menyeru kepada kita untuk satu, bagaimana kita mewujud menjadi pribadi yang senantiasa seruan untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan hari infak Pak tidak harus selalu dengan harta kan gitu. Laras Pak. Artinya ada upaya bagaimana kita mendermakan harta kita kan gitu, dalam Al-Qur'an juga kan seperti itu. Selain dengan jiwa gitu kan ya, Allah memerintahkan kita untuk mendermakan dengan harta kita. Maka yang pertama di surah ini untuk menciptakan generasi yang terbaik, satu diantaranya adalah bagaimana menciptakan generasi yang berderma. Ini ada fakta yang menarik Pak gini. Pada saat COVID-19 kan batur mas harieunnya, betul tidak? Tahu orang Indonesia mah kalaka bahagia Bu. Terbukti dengan data saurna kieu. Ternyata pada tahun 2019-2020 World Happiness Report, laporan tahunan tentang indeks kebahagiaan masyarakat di dunia, ternyata menempatkan orang Indonesia justru pada masa Covid itu kebahagiaannya meningkat 2 peringkat. Jadi aya Covid teh orang Indonesia mah bahagia Pak. Bahagia. Orang Indonesia mah gitu.
Apa faktanya? Faktanya justru ketika ada COVID-19 teh lain sieun Pak, kalakah gerakan sosial semakin banyak. Sok kurang cobi emut-emut deui. Pada saat COVID-19 dilarang ku pemerintah ulah kitu ulah kieu anger we nih aya gerakan infak beras. Ada gerakan memberikan sarapan untuk Gojek gitu ya dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata Bu itu fakta orang Indonesia memang hakikatnya senang berderma. Ternyata dalam kondisi terhimpit sekalipun gitu, dalam kondisi sempit sekalipun menghadapi pada saat itu kita menghadapi penyakit yang tidak jelas itu ujungnya kumaha sebelum ditemukan antivirus gitu Pak. Tapi ternyata justru malah rasa derma orang Indonesia itu semakin meningkat. Sehingga indeks kebahagiaannya itu meningkat. Salah satu faktor yang menyebabkan indeks kebahagiaan itu meningkat karena rasa empati dan simpatinya terhadap orang lain. Rasa iba yang kita miliki, rasa rahman gitunya. Sifat rahman rahim dari Allah yang tercerap dalam diri kita gitu kira-kira itu yang menyebabkan rasa kasih sayang kita justru semakin meningkat. Maka salah satu indikator penting adalah bagaimana kemudian kalau kita belajar dari surah Muhammad ini tentang seruan untuk berinfak itu, bagaimana kemudian kita pentingnya untuk menjadi pribadi yang peduli terhadap sesama. Bahwa harta yang kemudian kita infakkan itu adalah investasi yang akan menyelamatkan kita di akhirat. Bahkan mungkin di dunia. Dari infak yang sering kali kita sampaikan. Jadi itu mungkin Pak yang bisa disampaikan. Ada lagi atau enggak? Ganti sama kaum yang lain. Di akhir ayat. Oh iya. Di akhir ayatnya. Oh iya, peringatan pergantian umat. Nah, bagian akhir ayat ini menjelaskan tentang peringatan keras memang Pak. Jadi di akhir ayat ini Allah menyatakan jika suatu umat berpaling dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diganti dengan umat selanjutnya. Nah, mekanisme ini kan dalam pandangan nalar manusia berjalan secara organik Pak. Boleh jadi lewat bencana alam, boleh jadi lewat musibah yang kita terima dan sebagainya. Kan di ayat yang lain Allah menyatakan Pak. Bagaimana kemudian ketika di suatu negara, di suatu kaum gitu bahasanya ya. Di suatu kaum kemudian tidak ada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menurunkan peringatan dalam bentuk bencana, dalam bentuk bencana alam, kemudian dalam bentuk-bentuk yang lainnya. Fakta sejarahnya kalau kita membaca ayat-ayat yang lain di situ juga Allah kemudian memberikan gambaran kepada kita hilir mudiknya, timbul tenggelamnya satu golongan dengan golongan yang lain, salah satu disebabkannya karena tidak mau lagi mendengarkan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala lewat utusan-utusannya. Tidak mau kemudian memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Tapi juga di sini Allah juga memberikan keistimewaan satu di antaranya kalau mereka senantiasa taat kepada Allah, Allah pun akan mengangkat derajat pada derajat yang Maka Pak, ketaatan itu menjadi fondasi yang kuat. Makanya kenapa tadi di mukadimah kita berharap kepada Allah semoga forum ini adalah forum yang mengikat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan ketaatan itulah insya Allah kita akan merengkuh ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Walau alam Pak. Enggak, penuh. Cekap. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian yang dapat disampaikan. Tentu kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan kekurangan datangnya dari diri pribadi, Pak. Tiada gading yang tak retak. Tentu manusia penuh dengan kesalahan dan kealpaan. Dari dasar hati yang paling dalam, mohon dimaklumi bila ada satu dua kata, tindak, tutur kata ataupun tingkah laku yang tidak sesuai dengan adat yang ada di sini atau tidak sesuai dengan apa yang semestinya. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita semua menjadi pribadi yang mukhlisina lahuddin. Pribadi yang mukhlas, yang ittiba kepada Rasulullah, taat kepada Allah dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.